Pernah nggak kepikiran kalau tindakan yang paling besar dampaknya itu justru yang nggak ada seorang pun yang tahu? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah cerita sederhana, tapi dalam banget, tentang makna kebaikan yang tulus, yang tanpa pamrih. Coba deh ingat-ingat lagi, apa tindakan paling baik yang pernah kamu saksikan langsung? Nggak harus yang heboh-heboh kok. Bisa jadi malah sesuatu yang kecil banget, tapi ngena di hati. Kenapa saya tanya ini? Karena yaitu inti cerita kita hari ini adalah tentang kebaikan yang hampir nggak kelihatan. Oke, kita mulai ya ceritanya. Ini semua berawal dari situasi yang jujur aja biasa banget. Sesuatu yang mungkin kita semua pernah ngalamin. Bayangin deh, kamu lagi ada di dalam bus, perjalanannya lumayan jauh. Suasananya ya gitu-gitu aja kan? Orang naik, orang turun. Tapi justru, di tempat yang biasa inilah, sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Nah, disinilah tokoh utama kita muncul. Ada sepasang suami istri. Mereka udah pegang tiket, udah jelas nomor kursinya. Pas nyampe, kursinya udah ada yang nempatin. Agak-agak canggung gitu kan situasinya. Dan di momen inilah segalanya jadi menarik. Apa ya yang bakal dilakuin sama si suami? Keputusan dia di detik ini, itu yang bakal jadi inti dari keseluruhan cerita. Pas dilihat lebih dekat, ternyata si suami sadar. Kenapa kursinya ditempatin? Yang duduk di sana itu seorang wanita, yang kakinya punya keterbatasan fisik. Dan ini tentu saja langsung mengubah segalanya. Tanpa banyak mikir, tanpa protes, tanpa ngomong sepatah kata pun, dia langsung ambil keputusan. Dia bilang ke istrinya, kamu duduk aja di kursi yang kosong. Sementara dia milih untuk berdiri. Gitu aja. Dan kita nggak ngomongin berdiri 5 atau 10 menit ya. Perjalanan dari Jiai ke Taipei ini butuh waktu 3 jam. 3 jam penuh. Coba bayangin, berdiri di bus yang jalan selama itu. Ini yang bikin luar biasa. Selama 3 jam itu, si suami bisa aja kan bilang ke ibu itu, Bu, ini kursi saya. Atau mungkin minta gantian. Tapi, dia nggak lakuin itu. Sama sekali. Dia biarin aja kebaikannya itu jadi rahasia. Seolah-olah itu bukan pengorbanan apa-apa. Nah, setelah perjalanan panjang itu selesai, barulah muncul sebuah obrolan. Dan dari obrolan singkat inilah, pelajaran yang sesungguhnya terungkap. Begitu mereka turun dari base, si istri nanya ke suaminya. Pertanyaannya logis banget sih. Oke, ngasih tempat duduk itu baik, tapi berdiri 3 jam, kenapa nggak minta gantian aja gitu? Dan jawaban suaminya ini yang bikin semuanya jadi klik. Dia bilang, dia udah nggak nyaman seumur hidup. Kita kan cuma nggak nyaman 3 jam aja. Wow, satu kalimat itu langsung menempatkan semuanya ke dalam perspektif yang benar-benar baru. 3 jam mereka jadi nggak ada apa-apanya dibanding penderitaan seumur hidup orang lain. Ini empati di level yang paling dalam. Dengar jawaban itu, si istri langsung terenyuh. Bukan cuma karena suaminya baik, tapi karena ketulusannya itu loh yang sama sekali nggak butuh pengakuan. Di momen itu, rasanya dunia jadi jauh lebih hangat. Jadi, apa sih pelajarannya dari cerita yang simple tapi ngena banget ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng inti maknanya. Nah, ini dia intinya, kebaikan yang mulia. Maksudnya apa? Sederhananya, ya berbuat baik tanpa ada niat sedikit pun buat dilihat atau dipuji orang lain. Beda banget kan, antara berbuat baik biar dapat likes, sama berbuat baik ya karena itu emang hal yang benar untuk dilakuin. Kebaikan kayak gini tuh gak butuh panggung. Cerita tadi itu contoh sempurna dari kekuatan sudut pandang. Buat si suami, berdiri 3 jam itu bukan penderitaan, sama sekali bukan. Dia malah ngelihatnya sebagai kesempatan kecil buat bikin hidup orang lain sedikit lebih ringan. Ini bukti nyata loh, kalau kita ubah sedikit aja cara kita mandang sesuatu, pengalaman kita bisa berubah total. Ada kutipan bagus banget nih yang pas sama cerita ini. Kita tidak pasti kaya karena mendapat banyak uang, namun kita pasti kaya secara batin dengan memberi. Tenang banget kan? Kekayaan sejati itu bukan soal angka di rekening, tapi soal kekayaan batiniah yang cuma bisa kita dapetin pas kita memberi dengan tulus. Dan itu nggak bisa dibeli. Terus, kenapa sih kebaikan yang diam-diam itu jadi berharga banget? Ya karena pas kita berbuat sesuatu tanpa ngarepin imbalan apapun, bahkan ucapan terima kasih pun enggak, disitulah letak kemurniannya. Itu empati yang paling murni, yang paling tulus. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita. Nggak perlu kok mikirin hal-hal yang besar. Mungkin cukup dengan ngasih jalan ke orang lain, dengerin temen yang lagi curhat tanpa ngejudge, atau bahkan senyum tulus ke orang asing. Jadi, kebaikan tanpa nama apa nih yang bisa kamu ciptakan hari ini?